Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Hari ini kita di hari Senin, tanggal 8 bulan Juni 2020, tanggal 16 Syawal 1441 Hijriah. Kita membahas kajian akhir zaman. Terakhir kita membahas tentang zuhur Al-Mahdi, hadirnya Al-Mahdi, dan kita sampai kepada titik di mana pasukan Al-Mahdi telah membebaskan Konstantinia, kota Konstantinopel, dengan satu bentuk peperangan yang unik, tidak menggunakan senjata panah maupun pedang, tetapi menggunakan zikrullah, tahlil, dan takbir, ya. Sehingga satu sisi demi sisi benteng pertahanan Konstantinia runtuh dan pasukan Al-Mahdi dapat masuk mengumpulkan harta rampasan perang, ghanimah. Namun ketika mereka sedang mengumpulkan ghanimah itu, tiba-tiba terdengar kabar yang mana syaitan berteriak bahwasanya Dajjal telah menguasai rumah-rumah keluarga-keluarga mujahidin di pusat khilafah, yaitu di Dimashq, di Damaskus. Sehingga pasukan Al-Mahdi kemudian berkonsolidasi, ya, menuju ke Damaskus, yang ternyata pasukan advance yang melakukan pemeriksaan, penelitian, penyelidikan tentang benar tidaknya Dajjal sudah sampai ke Damaskus, ternyata membuktikan bahwa Dajjal masih on the way, masih dalam perjalanan, ya. Nah, saudaraku rahimakumullah, di dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman karya Syekh Mubayyad, ya, beliau di halaman 842-843 telah membuat kesimpulan tentang era kemunculan Dajjal dan tanda-tandanya. Jadi kita bahas kali ini tentang masalah khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal, ya. Ada setidak-tidaknya 6 poin yang disimpulkan oleh Syekh Mubayyad mengenai kemunculan Dajjal, khurujud Dajjal. Yang pertama, tanda pertama menjelang kemunculan Dajjal adalah fitnah Duhaima yang melanda seluruh penjuru bumi sehingga mirip dengan fitnah Dajjal, ya. Nanti kita akan bahas sedikit tentang fitnah Duhaima. Yang kedua, fitnah Duhaima berakhir dengan terpisahnya fustatain, dua kemah, yaitu kemah kubu orang-orang beriman dan kemah kubu kaum munafik. Orang-orang beriman berjalan dengan tambahan energi Rabbani untuk menegakkan, ya, tatanan Islam di akhir zaman. Terbayangkan bahwa ini terjadi pada masa Al-Mahdi. Lantas bergeraklah banyak tentara untuk melawan daulah yang baru muncul ini, ya, sehingga menjadi persiapan untuk menuju pertempuran kolosal, Malhamah Uzmah atau Malhamah Kubra, ya. Poin ketiga, pembasmian kekuatan Rum atau Romawi dilaksanakan secara sempurna pada pertempuran besar, dan ibu kota kaum muslimin ketika itu adalah Baitul Maqdis. Yang keempat, pasukan muslimin bergerak menuju Konstantinia, Konstantinopel, untuk membebaskan kota itu. Peristiwa ini terjadi 6 tahun sejak dimulainya pertempuran kolosal, tetapi kita tidak tahu kapan peristiwa ini berlanjut, ya. Yang kelima, pada saat itu terjadilah perubahan iklim signifikan, terus berlangsung dari tahun keempat sejak awal pertempuran sampai tahun ke-7. Jadi 3 tahun berlangsung dari tahun keempat hingga tahun ke-7. Nah, yang keenam, kemenangan kaum muslimin pada pertempuran besar dan mobilisasi mereka untuk membebaskan Konstantinia berbuah bagi mereka berupa kekuasaan serta kemampuan untuk meneguhkan kebenaran dan keadilan di seluruh dunia, sehingga membuat Dajjal marah.
Kemudian Dajjal muncul karena pengaruh kemarahannya itu dengan tujuan menghalangi kaum muslimin mencapai tujuan mereka yang sudah ditetapkan. Nah, saudaraku rahimakumullah, kita mulai melihat dari poin yang pertama, yaitu tentang fitnah Duhaimah. Ya. Bagaimana fitnah Duhaimah ini? Mari kita lihat hadisnya. Disebutkan, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Thumma fitnatud Duhaimah, la tada'u ahadan min hadhihi al-ummati illa latamathu latmah. Fa'idha qila anqadat tamadat. Yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Hatta yasira an-nasu ila fustataini. Fustati imanin la nifaqa fihi. Wa fustati nifaqin la imana fihi. Fa'idha kana dhakum fantazir ad-dajjal min yaumihi aw min ghadihi." Artinya, selanjutnya datanglah, menebarlah fitnah Duhaimah, fitnah yang gelap pekat, ya. Duhaimah itu gelap pekat, ya. Tidak membiarkan satu orang pun dari umat ini, seorang muslim pun tidak dibiarkan, kecuali fitnah itu menamparnya dengan sebenar-benar tamparan. Apabila dikatakan, oh, fitnah sudah berhenti, kenyataannya fitnah terus saja terjadi. Seseorang memasuki waktu pagi masih sebagai seorang mukmin beriman, tetapi dia menjalani waktu sorenya sebagai seorang kafir. Sehingga manusia akan terpecah, terbelah menjadi dua kelompok, dua fustoh, ya. Kelompok iman yang tiada kemunafikan di dalamnya, serta kelompok munafik yang tiada iman di dalamnya. Apabila keadaan sudah seperti demikian, maka kalian tunggulah Dajjal pada hari itu atau esok harinya, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, fitnah Duhaimah adalah fitnah yang memiliki beberapa ciri. Tadi sudah disebutkan cirinya, dia tidak menyisakan seorang pun muslim, kecuali muslim itu akan kena tamparannya, kena efeknya, kena dampak dari fitnah itu. Berarti ini fitnah yang skalanya skala mendunia, skala global, ya. Yang kedua, jika ada yang mengatakan bahwa fitnah ini sudah berlalu, tiba-tiba ternyata dia makin meluas, ya. Jadi kayak stretchingnya berlangsung terus, gitu. Orang sudah menyangka, sudah berlalu nih, ya. Tiba-tiba malah dia makin meluas, ya. Terus yang berikutnya, fitnah ini akan menyebabkan umat Islam terjerembab ke dalam jenis dosa yang kelasnya bukan semata dosa kecil, bukan dosa besar, tapi bahkan dosa yang menyebabkan seseorang pagi hari masih beriman, sore harinya kafir. Ini yang dikenal dengan istilah nawaqidul iman, dosa pembatal keimanan. Dan karena efek dari dosa pembatal keimanan, maka fitnah Duhaimah yang berikutnya menyebabkan, atau dampak fitnah Duhaimah yang berikutnya, ya, munculnya fustatain, dua tenda, dua kemah, dua camp, ya. Camp keimanan tanpa kemunafikan dan camp kemunafikan tanpa keimanan, ya. Karena tadi, ya, tidak sedikit di antara umat Islam yang terjerembab dalam jenis dosa nawaqidul iman, pembatal keimanan, sehingga dia menyangka dia masih mukmin, ternyata dia sudah menjadi kafir. Dan karena dia tetap mengaku muslim, mengaku orang beriman, maka dia di stempelkan atau dikategorikan sebagai nifaq, orang munafik yang tanpa keimanan. Nauzubillah min dzalik. Dan jika semua ciri-ciri ini sudah muncul, bahwasanya fitnah itu bersifat global, bahwasanya orang menyangka dia sudah berakhir, nggak taunya dia masih terus berlangsung, terus bahwasanya, ya, nawaqidul iman menjadi fenomena yang menjerumuskan umat Islam. Dan yang keempat, bahwasanya sudah terbentuk dua kemah, ya,
maka situasi seperti ini adalah situasi matang untuk hadirnya Ad-Dajjal, keluarnya Dajjal, ya. Jadi Dajjal akan muncul ketika semua ciri-ciri dari fitnah Duhaimah ini sudah lengkap, sudah hadir, ya. Dan kalau kita mau jujur, sebenarnya apa yang kita alami sekarang ini mirip sekali dengan fitnah Duhaimah, ya. Terutama semenjak terjadinya pengumuman pemberlakuan, ya, pandemi, ya. Karena ini dampaknya global, ya, tidak ada seorang muslim pun kecuali kena tamparannya. Kemudian juga, ya, orang, ya, menyangka ini sudah berakhir, nggak taunya, ya, relaksasi, tahu-tahu diumumkan lagi banyak lagi yang kena infected, ya, dari virus ini, ya. Dan juga kemudian munculnya mereka-mereka yang lebih mentaati selain Allah daripada mentaati Allah, sampai tega sekali merubah tata cara dalam beragama, dalam menegakkan ibadah-ibadah, ya. Mengerikan sekali, ya. Dan ini kan kategorinya kategori yang sangat mengerikan, bukan dosa kecil, bukan dosa besar, tapi dosa yang boleh, ya, berpeluang menyebabkan nawaqidul iman, karena mentaati selain Allah dalam urusan yang sangat mendasar, yaitu urusan ibadah kita yang semestinya kita ikuti syariat Allah semata. Dan yang keempat, otomatis, ya, sekarang pun kita sudah melihat dalam realitas efek daripada dampak situasi ini, ya, manusia terbelah menjadi dua kelompok, ya. Kelompok yang sepertinya ikut saja dengan arahan dari fitnah yang muncul ini, dengan mereka-mereka yang kritis terhadap fitnah ini, ya. Nah, ini Allahu a'lam, kalau memang ini benar memenuhi kriteria dari fitnah Duhaimah, berarti memang khurujud Dajjal itu jadwalnya sudah dekat sekali, ya. Tapi sudah barang tentu kita tidak hanya melihat dari hadis fitnah Duhaimah, sebab disebutkan bahwa, ya, kemarahan Dajjal itu yang menjadi faktor yang terbesar yang menyebabkan dia kemudian khuruj, ya, keluar, ya, bahkan dia menuju ke pusat khilafah di bawah pimpinan Al-Mahdi untuk memerangi kaum muslimin, ya, di ujung setelah kaum muslimin, ya, berhasil melakukan Fathu Konstantiniyah, pembebasan kota Konstantinopel, ya. Nah, ini tentu syarat ini belum terpenuhi. Karena apa? Karena jangankan pembebasan kota Konstantiniyah, ya, jangankan peristiwa Malhamah Kubro, bahkan hadirnya Amirul Mukminin fi akhir zaman juga belum terjadi sekarang. Nah, justru itulah kita sekarang berada pada fase-fase, ya, di mana kita harus memantau, ya, zuhur Al-Mahdi ini secara teliti, secara hati-hati, ya, dan kita berharap kepada Allah, kalaupun kita diizinkan Allah Ta'ala bisa mendeteksi sudah hadirnya Al-Mahdi, semoga Allah izinkan kita untuk bisa menjalankan perintah Nabi untuk bergabung, berbaiat dengan barisan Al-Mahdi, sebagaimana sabda beliau, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي. Bila kalian sudah melihat tanda-tanda kehadiran Al-Mahdi, berbaiatlah kalian kepadanya, sekalipun harus merangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah Khalifatullah Al-Mahdi. Nah, termasuk juga yang kita saat ini belum melihat menjadi kenyataan adalah peristiwa perubahan iklim signifikan, ya, di mana sejak tahun keempat sampai tahun ketujuh, berarti 3 tahun masa peperangan besar berlangsung, dunia ini mengalami perubahan iklim yang signifikan, ya, karena ini termasuk diantara ciri menjelang, ya, khurujud Dajjal, bahwasanya terjadi 3 tahun kemarau yang semakin tahun semakin berat kondisi kemaraunya, ya. Nah, ini belum terjadi, tapi yang jelas kita sekarang sudah mulai merasakan betapa dahsyatnya pengaruh dari fitnah Ad-Duhaimah, ya, yang di ujung hadis tentang fitnah Duhaimah Nabi mengatakan, jika ciri-ciri Duhaimah ini sudah lengkap, tunggulah hadirnya Dajjal hari itu atau keesokan harinya. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam tasliman. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.